Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Rusdi Satria Ridwan dalam kuliah ilmu penyakit umum dengan topik kali ini penyakit-penyakit infeksi tropis. Penyakit infeksi tropis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, atau parasit yang terjadi di daerah dengan iklim tropis, yaitu daerah yang terletak di sekitar garis khatulistiwa. Zona beriklim tropis tersebut seperti Indonesia misalnya, memiliki suhu yang hangat, kelembapan serta curah hujan yang tinggi. Faktor tersebut mendukung perkembangbiakan virus, bakteri dan juga jamur dan parasit yang mampu menyebabkan munculnya penyakit infeksi tropis. Beberapa jenis penyakit infeksi tropis yang sering antara lain adalah infeksi oleh bakteri, TBC, difteri, pertusis, tetanus, demam tifoid, kusta, pes, antraks, dan leptospirosis. Sedangkan infeksi oleh virus, demam dengue, chikungunya, campak, hepatitis, rabies, varicella, dan polio. Infeksi oleh parasit, malaria, cacingan, dan filariasis. Baiklah, kita akan bahas beberapa infeksi bakteri. Antara lain kita akan membicarakan TBC, difteri, pertusis, tetanus, demam tifoid, kusta, pes, antraks, dan leptospirosis. Infeksi TBC. Tuberkulosis penyebab utama kematian terkait penyakit menular secara global, dan kejadiannya meningkat di daerah-daerah tropis karena adanya interaksi antara TB dan epidemi HIV/AIDS. Di banyak wilayah di dunia, penyakit ini terutama menyerang orang dewasa muda. Kode ICD penyakit ini adalah A15. Penyebab TBC adalah Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis. Gambar ini adalah gambar daripada Mycobacterium TBC di bawah mikroskop elektron. TBC ditularkan lewat udara melalui batuk, bersin, dan percikan ludah atau droplet. Sumber infeksi adalah penderita-penderita yang mengalami TB paru terbuka. Melalui batuk, bersin, atau berbicara, setiap kali akan dilepaskan 3.000 butiran yang infeksius ke udara. Setiap kasus terbuka mempunyai potensi menginfeksi 20-25 orang sehat sebelum dia sembuh atau meninggal. Gejala tuberkulosa. Selain batuk yang berlangsung lama, penderita TBC juga merasakan beberapa gejala lain seperti misalnya demam, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Keluhan nyeri dada, sesak napas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam, meriang lebih dari 1 bulan itu biasanya disertai dengan keluhan batuk-batuk kronis lebih dari 2 minggu. Kadang-kadang bercampur darah atau batuk darah. Hemaptwe. Tuberkulin test atau mantu test. Tes tuberkulin dikatakan positif bila 48-72 jam kemudian tempat suntikan membengkak, berupa benjolan 6-10 mm. Tandanya ada antibodi di dalam tubuh. Adanya bercak seperti awan pada gambaran ronsen paru, sebagaimana terlihat pada foto ini, menandakan TBC paru terbuka. Penyebaran TBC di luar paru-paru. Mengenai susunan saraf pusat akan menyebabkan meningitis. Masuk ke kelenjar limfe akan menyebabkan skrofuloderma. Mengenai pleura akan menyebabkan TBC pleuritis. Kalau menyebar di aliran darah menyebabkan miliar TB. Mengenai tulang belakang
menimbulkan Pott's disease. Pada traktus genitourinaria akan menyebabkan GI tract TB. Indonesia merupakan negara yang termasuk nomor 3 besar dari 10 negara di dunia dengan penderita TB terbanyak pada tahun 2017. Kontribusi TB di Indonesia sebesar 5,8%. Pengobatan. Penderita perlu minum beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama, minimal 6 bulan. Obat itu umumnya berupa isoniazid atau INH, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol. Meningkatnya resistensi patogen terhadap obat antimikroba atau yang disebut multidrug resistant (MDR) adalah tanda yang mengkhawatirkan. Dibutuhkan pengawasan cara memakan obat untuk mencegah resistensi obat. Pencegahan. Vaksin BCG atau singkatan dari Bacillus calmette-guerin adalah vaksin yang terutama digunakan untuk melawan tuberkulosis. Di negara-negara di mana tuberkulosis umum terjadi, satu dosis dianjurkan kepada bayi sehat sedekat mungkin dengan waktu kelahiran. Infeksi difteri. Difteri, penyakit menular yang serius di sebagian besar dunia hingga akhir abad ke-19. Baru setelah ada imunisasi di Eropa dan Amerika Utara mulai menurun dan akhirnya berkurang di seluruh dunia. Menurut ICD-10, kode penyakit ini adalah A36.1. Penyakit ini paling sering mengenai anak-anak di bawah usia 10 tahun dan lansia di atas 60 tahun. Bakteri penyebabnya adalah Corynebacterium diphtheriae, mempunyai gambaran khas seperti pentungan, terlihat di bawah mikroskop elektron. Penularan paling umum melalui terhirup percikan ludah penderita saat penderita bersin atau batuk. Penularan juga melalui kontak dengan barang-barang yang sudah terkontaminasi oleh bakteri, misalnya mainan, trompet, atau handuk. Pada gambar ini, trompet yang sering dijual pada akhir tahun untuk menyambut tahun baru adalah salah satu cara penularan difteri yang ditakutkan. Ciri difteri yang paling khas adalah timbulnya lapisan tebal berwarna putih keabu-abuan di tenggorokan dan amandel yang disebut dengan pseudomembran. Selain pada hidung dan tenggorokan, pada kulit juga timbul bintik-bintik kemerahan berisi nanah dan timbul bisul di kulit yang akan menghilang dalam waktu 2-3 bulan setelah sembuh. Muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Gejala difteri lainnya seperti sakit tenggorokan, suara serak, batuk pilek, demam, menggigil, mas, dan bull neck, yaitu pembesaran leher. Gejala yang lebih sistemik adalah akibat penyebaran toksin bakteri ke seluruh tubuh, sehingga menyebabkan komplikasi yang mematikan, seperti gangguan pernapasan oleh akibat pseudomembran yang menebal, gangguan saraf, kerusakan jantung menyebabkan miokarditis. Komplikasi jantung difteri
adalah miokarditis, kejadian di fase akut. Terjadi miokardiopati karena keracunan pada 10-25% pasien dan penyebab 50-60% kematian daripada difteri. Biasanya terjadi pada minggu kedua dan ketiga. Pengobatan difteri. Pemberian antitoksin melawan racun bakteri. Pemberian antibiotika untuk mengatasi infeksi. Pemberian booster vaksin difteri setelah sehat untuk membangun kembali pertahanan terhadap difteri. Pencegahan. Untuk bayi diberikan imunisasi DPT, difteri, pertusis, dan tetanus. Untuk anak usia SD diberikan vaksin difteri tetanus atau DT. Ini adalah bagian pertama daripada kuliah IPU penyakit-penyakit infeksi tropis. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.